Halo semuanya, apa kabar? Wah, belakangan ini market saham Amerika dan Bitcoin gerakannya bener-bener kayak roller coaster ya, bikin deg-degan. Nah, pasti banyak nih dari kita yang mulai bertanya-tanya. Sebenarnya ini tuh masih bull market atau jangan-jangan kita udah masuk bear market? Pertanyaan ini kayaknya lagi ada di kepala semua investor ya kan? Soalnya suaranya pecah banget. Ada yang bilang, santai, ini cuma koreksi di bull market kok. Tapi nggak sedikit juga yang udah panik. Waduh, ini udah bear market, siap-siap. Tenang, tenang. Dalam 5 menit ke depan, kita bakal bedah tuntas semuanya. Biar apa? Biar kalian semua paham dan bisa tetap tenang ngadepin pasar. Kita bakal bahas bedanya bull dan bear market. Lihat contoh nyatanya dan coba analisis kondisi pasar sekarang. Singkat aja, tapi dijamin abis ini kalian bakal lebih siap mental ngeliat chart. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Biar paham, kita harus kenal dulu sama dua makhluk ini. Apa sih sebenarnya bull market dan bear market itu? Yang pertama, bull market. Gampangnya, bayangin aja banteng kalau nyerudukan tanduknya ke atas ya. Nah, itulah bull market. Harga-harga aset, entah itu saham atau kripto, lagi naik terus, kuat dan konsisten. Patokannya tuh biasanya kalau udah naik lebih dari 20% dari titik terendahnya. Suasananya, wah positif banget. Semua orang optimis, berita bagus di mana-mana, pokoknya semua orang lagi semangat belanja aset. Nah, lawannya adalah bear market. Kalau ini bayangin beruang, dia kan kalau nyerang cakarnya ke bawah, persis kayak pasar yang lagi anjlok. Harga-harga turun tajam, biasanya patokannya itu turun lebih dari 20% dari titik tertingginya. Suasananya, kebalikannya banget. Pesimis, suram, berita jelek semua, dan banyak yang panic selling alias jual rugi karena takut makin anjlok. Oke, angka 20% tadi itu cuma patokan teknis aja ya, karena pasar itu bukan cuma soal angka, tapi lebih ke feeling dan psikologi. Nah, sekarang kita coba kenali tanda-tandanya, jadi kalian bisa ngerasain bedanya, nggak cuma ngeliatin chart doang. Coba kita lihat tabel perbandingan ini. Bedanya tuh kelihatan jelas banget. Misalnya dari sisi psikologi ya, kalau lagi bull market, wah, semua orang optimis, pada FOMO, takut ketinggalan kereta. Sebaliknya, pas bear market, yang ada cuma rasa takut, pesimis, dan panik. Terus soal durasi, biasanya nih bull market itu jalannya lebih lama, lebih pelan tapi pasti. Sedangkan bear market datangnya bisa cepat banget, tiba-tiba dan rasanya, jauh lebih sakit. Teori doang nggak asik. Biar makin kebayang, kita langsung lihat contoh nyatanya aja. Coba kita flashback dikit ke perjalanan pasar dari tahun 2025 sampai sekarang. Ini benar-benar contoh sempurna gimana sentimen pasar bisa jungkir balik dalam sekejap. Masih ingat kan tahun 2025 kemarin? Itu benar-benar kayak pesta pora di pasar. S&P 500 naik belasan persen, saham-saham AI terbang ke bulan. Puncaknya itu di Oktober 2025, waktu Bitcoin bikin rekor baru. Semua orang happy. Tapi, namanya juga pesta, pasti ada akhirnya. Masuk awal 2026, musiknya tiba-tiba berhenti. Ada konflik geopolitik, harga minyak naik gila-gilaan, inflasi bikin cemas, dan pasar langsung goyang. Dan ini dia, $126.000. Ini bukan sekedar angka loh, ini adalah simbol euforia, puncak dari optimisme gila-gilaan di pasar waktu itu. Bayangin deh, yang udah pegang dari bawah, ini momen I told you so banget pastinya. Oke, flashbacknya cukup. Sekarang yang paling penting. So, where are we now? Di mana posisi kita sekarang, April 2026, setelah semua drama itu? Oke, mari kita lihat kondisi terkini. Untuk pasar saham Amerika, S&P 500, statusnya itu lagi koreksi. Jadi emang turun dari puncaknya, tapi belum sampai minus 20%. Makanya secara teknis, ini belum bear market. Tren besarnya masih naik. Nah, beda cerita sama pasar kripto. Kalau di sini situasinya lebih parah. Bitcoin dan kawan-kawan bisa dibilang udah masuk bear market, atau minimal koreksi dalam. Lagi berdarah-darah dan nyari-nyari di mana lantainya. Dan ini buktinya. Minus 45%. Ya, harga Bitcoin udah anjlok hampir setengahnya dari puncak euforia Oktober 2025. Angka ini nunjukin banget betapa beda dunianya pasar kripto sama pasar saham AS saat ini. Sakitnya tuh di sini. Oke, kita udah tahu situasinya. Pertanyaan berikutnya, terus kita harus ngapain? Nah, ini bagian pentingnya. Mari kita bahas artinya semua ini buat portofolio kita masing-masing. Nah, strateginya beda-beda, tergantung kalian tipe investor yang mana. Buat yang long-term investor, momen kayak gini tuh sebenarnya bisa jadi kesempatan loh. Waktunya nyicil beli aset pas lagi diskon,
pakai strategi DCA atau nabung rutin. Buat para trader yang suka gejolak, volatilitas tinggi ini emang surga, tapi ingat, risikonya juga tinggi. Wajib hukumnya pakai stop limit buat jaga-jaga, dan jangan overtrading. Dan yang paling penting buat semuanya, ingat, bull dan bear itu siklus biasa. Yang bikin menang itu bukan nebak pasar, tapi punya rencana dan disiplin sama rencana itu. Jadi, kesimpulannya gampang aja. Bull market, pasar lagi semangat naik. Bear market, pasar lagi lesu turun. Kondisi sekarang April 2026. Saham Amerika lagi koreksi sehat, tapi kripto lagi di fase bear. Gimana? Semoga penjelasan singkat ini bikin kalian jadi lebih paham dan nggak panik lagi ya. Kalau kalian ngerasa konten ini ngebantu, saya bakal seneng banget kalau kalian mau kasih like dan subscribe channel US Stock ID. Dukungan kalian itu bener-bener jadi bahan bakar buat kami bikin konten kayak gini terus.